Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daud Ramdhani dari Fakultas Teknologi Informasi Prodi Informatika kelas 3C dengan NIM 2206660121023. Saya di sini akan membuat video presentasi untuk melengkapi ujian tengah semester saya di mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Ada beberapa yang akan saya bahas, yaitu tentang penerapan requirement dan engineering. Sebelum kita menjelaskan penerapan requirement dan engineering, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih requirement itu, apa sih engineering itu ya. Nah teman-teman, jadi requirement itu adalah persyaratan, yang dimana persyaratan ini adalah deskripsi formal tentang fungsi dan kinerja yang diharapkan dari suatu sistem atau produk. Dan yang kedua, engineering. Engineering itu adalah rekayasa. Rekayasa di sini adalah proses merancang, mengembangkan, dan membangun sesuatu, baik itu sistem, produk, atau solusi. Nah, kita udah tahu nih apa sih requirement, apa sih engineering itu, dan kita di sini akan membahas penerapannya dalam studi kasus warung sederhana. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi stakeholder terlebih dahulu. Apa sih itu? Yaitu identifikasi pihak-pihak yang berkepentingan dalam warung tersebut seperti pemilik warung, karyawan, pelanggan, dan mungkin pemasoknya. Yang kedua adalah analisis lingkungan. Tinjau terlebih dahulu lingkungan operasional warungnya itu seperti apa, termasuk proses penjualan, stok barang, pembayaran, dan layanan pelanggannya. Identifikasi potensi masalah atau kekurangan yang bisa diatasi oleh sistem. Yang ketiga adalah identifikasi persyaratan fungsional dan non-fungsional. Fungsional itu tentukan fitur dan fungsionalitas yang diharapkan dari sistem seperti manajemen stok, pencatatan penjualan, dan pelacakan pembayaran. Non-fungsional. Apa sih non-fungsional itu? Identifikasi persyaratan performa, keamanan, dan kegunaan, misalnya kecepatan transaksi, keamanan data pelanggan, dan antarmuka pengguna yang ramah. Yang keempat yaitu adalah validasi persyaratan. Diskusikan persyaratan dengan stakeholder untuk memastikan pemahaman yang akurat dan mengidentifikasi konflik atau ketidakjelasan yang akan nanti terjadi. Pastikan bahwa persyaratan dapat diukur dan diverifikasi. Dan yang kelima itu dokumentasi persyaratan. Buat dokumen persyaratan yang lengkap dan jelas. Dokumen ini dapat mencakup use case, skenario penggunaan, dan spesifikasi teknis. Pastikan dokumen dapat dimengerti oleh semua pihak yang terlibat dalam pengembangan sistem. Yang keenam yaitu adalah manajemen persyaratan. Tetapkan mekanisme untuk mengelola perubahan persyaratan yang mungkin timbul selama pembangunan ya teman-teman. Pastikan bahwa setiap perubahan driver dan disetujui oleh pihak yang berkepentingan. Dan yang ketujuh yaitu verifikasi dan validasi persyaratan. Verifikasi untuk memastikan bahwa persyaratan memenuhi kebutuhan stakeholder. Validasi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, penyebaran persyaratan. Komunikasikan terlebih dahulu persyaratan kepada seluruh tim pengembangan dan pihak terkait. Pastikan bahwa seluruh tim memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang harus dicapai dengan pengembangan sistem. Itu bagaimana cara penerapan requirement dan engineering dalam sebuah studi kasus. Terima kasih. Dan sekarang saya akan menyelesaikan tugas nomor 2 pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak ujian tengah semester, yaitu prinsip metode prototype
agile, dan waterfall. Yang pertama, prinsip metode prototype. Metode prototype merupakan sebuah metode pengembangan software yang cukup banyak digunakan. Dengan metode ini, pengembangan dan pelanggan bisa saling berinteraksi selama proses pengembangan software. Hal ini tentu sangat menguntungkan dan semakin memudahkan dalam pembuatan perangkat lunak. Dan yang kedua yaitulah agile. Agile adalah sebuah metode pengembangan perangkat lunak atau perangkat lunak yang digunakan berulang kali. Metode agile memberikan fleksibilitas dan fokus pada kolaborasi antar tim untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Metode agile ini menekankan pada adaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi dalam proses pengembangan. Dan yang terakhir yaitu adalah waterfall. Mungkin kalian waterfall itu berpikirnya air terjun. Betul sekali. Di sini air terjun di sini adalah konsepan metode waterfall itu. Waterfall adalah salah satu metode pengembangan perangkat lunak atau juga dikenal dengan istilah software development life cycle yang disingkat dengan SDLC. Dinamakan waterfall karena model pengembangannya seperti dianalogikan air terjun, di mana tiap tahapannya dikerjakan secara berurutan dari atas ke bawah. Nah, kita tadi sudah membahas prinsip metode prototype, agile, dan waterfall. Di sini saya akan membahas contoh kasus prototype itu seperti apa. Yang dimana saya mengambil dari PT Indo Software memiliki masalah di bagian website untuk departemen pariwisata yang dimana di dalamnya ada alur penyajian informasi dan bentuk serta media penyajian informasinya yang dimana masalah tersebut bisa diatasi dengan metode prototype. Dikarenakan pengembangan dan pelanggan bisa diberintegrasikan selama proses pengembangan software. Nah, sekarang kita akan membahas contoh kasus waterfall yang mungkin kalian yang akrab didengar dengan air terjun. Saya di sini mengambil dari PT Sukses Makmur. Sudah lama menggunakan perangkat lunak yang membantu operasional ingin berpindah dari platform X ke platform Y. Maka perangkat lunak versi baru perlu dibangun. Dengan solusinya bagaimana, menggunakan metode apa? Yaitu dengan menggunakan metode waterfall. Karena kasus itu merupakan perpindahan platform dari kebutuhan sudah jelas, modelnya sudah jelas, dan tidak memerlukan analisa kebutuhan baru dan kualitas. Yang terakhir yaitu adalah contoh kasus agile, yang dimana saya di sini mengambil studi kasus dari bank, yang dimana bank ini memerlukan penerapan agile development methods. Gimana sih step by stepnya gitu? Yang pertama adalah penerapan agile development methods, khususnya model serum dan pengembangan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web pada Bank BRI. Unit Kolonel Sugiono dapat menghasilkan sistem informasinya yang berkualitas dalam waktu yang singkat. Pihak bank dapat menggunakan sistem informasi pengajuan kredit berbasis web ini untuk mengkomunikasikan informasi produk kepada masyarakat, dan sisi lain masyarakat juga dapat mengakses informasinya dengan mudah dan biaya yang murah. Yang selanjutnya, nasabah dapat mengajukan permohonan kredit melalui sistem informasi pengajuan kredit berbasis web ini pihak bank dapat langsung memeriksa dan menganalisa data yang telah tersedia pada sistem untuk diproses pengambilan keputusan persetujuan pemberian kredit. Yang keempat, yaitu pihak bank dapat mengelola laporan dan informasi yang dibutuhkan perusahaan dengan mudah dan cepat. Seperti itu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.